Gisela Silva, pejuang tunggal GS Caltex yang terlalu lelah untuk menang sendirian. Nasib Gisela Silva, bintang andalan GS Caltex, menjadi sorotan tajam di Liga Voli Korea 2024-2025. Sementara Megawati Hangestri Pertiwi bersinar bersama Red Sparks, Silva justru terlihat kesulitan mengangkat performa timnya. Padahal ia adalah pemain paling mematikan di liga ini, menduduki puncak daftar top skor dengan raihan 814 poin. Namun statistik gemilang itu tak cukup untuk menyelamatkan GS Caltex dari jurang kekalahan. Putaran kelima fase reguler Liga Voli Korea 2024-2025 telah usai dan GS Caltex Seoul KIXX, tim yang pernah menjadi juara 9 musim beruntun, kini terpuruk di dasar klasemen. Meski sempat mencatatkan 3 kemenangan termasuk mengalahkan juara bertahan Hyundai Hillstatte, langkah mereka berakhir pahit setelah ditaklukkan Red Sparks dengan skor telak 3-0. Kekalahan ini semakin menegaskan betapa tim ini sedang berjuang sendirian di pundak Gisela Silva. Red Sparks yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi tampil tak terbendung meski kehilangan Vanja Bukili akibat cedera. Mereka dengan mudah mengatasi GS Caltex yang kesulitan menembus pertahanan dan mengimbangi serangan tim tuan rumah. Hasil minor ini menjadi kekecewaan besar bagi GS Caltex, terutama bagi Silva yang sejauh ini tampil sebagai pejuang tunggal di timnya. Silva, penyerang asal Kuba, adalah pemain paling mematikan di liga ini. Ia menduduki peringkat pertama dalam daftar top skor dengan 814 poin, jauh di atas Victory Ia dan Chuck dari IBK Altos yang berada di posisi kedua dengan 750 poin. Namun raihan poin yang fantastis ini tak diimbangi oleh performa tim. Silva seperti berjuang sendirian sementara pemain lokal GS Caltex tak mampu memberikan dukungan maksimal. Media Korea Selatan, Midaily, membandingkan nasib Silva dengan Megawati Hangestri Pertiwi. Siapakah pemain dengan raihan poin tertinggi di sektor putri pada akhir putaran kelima? Bukan pemain Pink Spiders yang berada di posisi pertama, bukan pula pemain Red Sparks di posisi kedua, atau bahkan pemain dari tim juara bertahan Hillstatte. Jawabannya adalah Gisela Silva dari GS Caltex yang berada di peringkat ketujuh. Perbandingan ini semakin mencolok ketika melihat bagaimana tim-tim lain memiliki sistem serangan yang lebih seimbang. Red Sparks misalnya memiliki meriam kembar Megawati dan Bukili, sementara Pink Spiders memiliki Trisula Maut Kim Yeon Kong, Tutku Burcu Yusgench, dan Jeong Yunju. Mereka bisa saling melengkapi dan mengalokasikan stamina melalui berbagai rute serangan. Namun, GS Caltex terlalu bergantung pada Silva. Ketergantungan GS Caltex pada serangan Silva adalah hal yang mutlak lanjutnya. Kondisi ini membuat Silva lebih mudah merasa kelelahan dan frustrasi. Menjadi pejuang tunggal dalam sebuah tim bukanlah tugas mudah. Fisiknya terkuras dan risiko cedera akibat kelelahan semakin tinggi. Agar GS Caltex dapat meraih kemenangan, performa pemain lain yang dapat mengurangi beban ofensif Silva mutlak diperlukan. Di sisi lain, Megawati Hangestri justru berada di tim yang saling melengkapi. Meski raihan poinnya masih tertahan di peringkat ketiga dengan 709 poin, jauh di bawah Silva, Megawati bisa bermain lebih efektif karena dukungan dari rekan-rekannya. Ia tak perlu menanggung beban sendirian dan itu membuatnya bisa fokus memberikan performa terbaik. Perbandingan ini semakin menegaskan betapa pentingnya kerja tim dalam voli. Silva mungkin adalah pemain terbaik di liga ini, tetapi tanpa dukungan yang memadai, ia tak bisa membawa GS Caltex keluar dari keterpurukan. Sementara itu, Megawati dan Red Sparks terus melesat membuktikan bahwa voli adalah permainan tim, bukan pertarungan individu. GS Caltex kini berada di persimpangan jalan. Jika mereka ingin bangkit, mereka harus menemukan cara untuk mengurangi ketergantungan pada Silva dan membangun sistem serangan yang lebih seimbang. Jika tidak, musim ini akan berakhir dengan kekecewaan yang lebih dalam. Sementara itu, Silva tetap menjadi pejuang tunggal yang terlalu lelah untuk menang sendirian. Jeon Da-bin, pahlawan tak terduga yang membawa Red Sparks ke puncak kemenangan. Siapa sangka? Saat semua orang meragukan Red Sparks setelah kehilangan Vanja Bukili, yang terjadi justru sebaliknya. Tim ini malah semakin solid, semakin mengamuk, dan membuat para komentator geleng-geleng kepala. Kombinasi permainan Jeon Da-bin yang begitu sempurna di atas lapangan langsung membuat semua orang takjub. Bagaimana tidak? Pemain muda ini masuk dan langsung mengangkat performa tim, menggantikan Bukili dengan cara yang luar biasa.
Di set pertama, Red Sparks sempat tertinggal dari GS Caltex. Dominasi GS Caltex begitu kuat, sulit ditembus. Namun, begitu Jeon Dabin turun ke lapangan, segalanya berubah. Ia langsung membuat kehebohan. Awalnya, posisi Bukili sempat diisi oleh beberapa pemain seperti Hemin dan Dabin, tetapi hanya Dabin yang tampil menggila dan mencuri perhatian. Duetnya dengan Megawati Hangestri benar-benar menjadi mimpi buruk bagi lawan. Para komentator pun tak bisa berhenti berteriak histeris. Setelah absennya Bukili, banyak yang pesimis. Para pengamat bahkan berpikir Red Sparks akan hancur. Ekspektasi jatuh, harapan nyaris pupus. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin Red Sparks bisa menang tanpa pemain inti. Tapi begitu Dabin masuk, serangan Red Sparks langsung berubah total. Ia menyambar semua bola yang sebelumnya gagal dimanfaatkan. Kecepatan, kelincahan, dan keberaniannya dalam mengeksekusi serangan benar-benar mengangkat performa tim. Variasi serangannya yang memusingkan lawan membuat GS Caltex yang awalnya dominan langsung kebingungan. Dabin tidak hanya mengandalkan satu pola serangan. Bolanya bisa meluncur lurus, menyilang, atau bahkan vertikal. Sementara itu Megawati tetap dengan insting tajamnya selalu mencetak angka dengan pukulan dinamis. Hasilnya, GS Caltex frustasi. Mereka tidak tahu harus bertahan seperti apa. Melihat itu semua, para komentator tak bisa menahan kekagumannya. Alih-alih terpuruk karena kehilangan Bukili, Red Sparks malah semakin ngamuk. Red Sparks beruntung sekali memiliki pemain seperti Dabin yang datang di detik-detik terakhir dan menyelamatkan nasib tim, ujar salah satu komentator. Kehilangan pemain inti bagi klub-klub di Korea sering dianggap sebagai bencana besar. Namun Dabin datang dengan performa luar biasa, membuat suasana tetap stabil meskipun Bukili absen. Dabin benar-benar membuat suasana permainan tetap sama seperti saat Bukili masih ada, tambah komentator lainnya. Banyak yang awalnya pesimis, bahkan beberapa pengamat memprediksi Red Sparks akan kehilangan harapan. Tapi mereka semua keliru. Justru dengan masuknya Dabin, Red Sparks menemukan ritme baru yang lebih tajam, lebih agresif, dan lebih mematikan. Ada dua hal besar yang membuat para komentator tak henti-hentinya berteriak, gaya serangan baru yang lebih dinamis dan variasi serangan yang membuat lawan kebingungan. Megawati dan Dabin bergantian memberikan serangan dari berbagai sudut, membombardir pertahanan GS Caltex tanpa henti. Tidak ada pola yang bisa ditebak, tidak ada jeda bagi lawan untuk bernapas. Ini benar-benar strategi yang mematikan. GS Caltex yang awalnya mendominasi langsung hilang akal. Mereka seolah kehilangan pegangan, tidak bisa lagi membaca pola serangan Red Sparks. Kenapa? Karena Dabin datang membawa variasi baru yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Ia punya satu keunikan besar, ia tidak hanya mengandalkan satu arah serangan. Kadang bola disambar lurus, kadang menyilang, kadang vertikal. Gerakannya sulit ditebak, membuat lawan selalu satu langkah tertinggal. Bersama Megawati yang konsisten dengan pukulan tajamnya, kombinasi ini menjadi ancaman serius bagi semua tim di liga. Red Sparks pun berhasil naik ke peringkat kedua klasemen Liga Voli Korea usai mengalahkan GS Caltex 3-0 di Daejeon Chungmu Gymnasium. Kini Red Sparks mengoleksi 58 poin, menggusur Hillstatte dari posisi kedua klasemen. Hasil ini menutup kiprah Red Sparks di putaran kelima dengan manis. Di pertandingan ini, Megawati menjadi top skor Red Sparks dengan 16 poin.